pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini, 21 April 2023. Sari Berita. Dukung kelancaran arus mudik, PT Pelindo Cabang ND buka posko koordinasi Angkatan Laut di Pelabuhan ND. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores lantik Dr. Mansyur Hamis sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Flores. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Dukung kelancaran mudik, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Cabang ND membuka pos koordinasi Posko Angkatan Laut Lebaran 2023 di Terminal Pelabuhan ND. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam. General Manager Pelindo ND Edi Mulyono kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 19 April 2023 menyampaikan posko yang disiapkan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik yang melewati Pelabuhan ND selama libur Lebaran. Dijelaskan dengan adanya posko di terminal ini bisa membantu pemudik yang menggunakan moda transportasi laut untuk mendapatkan berbagai informasi terutama terkait kedatangan dan keberangkatan kapal. Dikatakan Edi Mulyono, hasil pantauan kapal penumpang yang masuk di Pelabuhan IPND beberapa hari kemarin, baik yang turun maupun naik, mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 2.780 orang. Ada peningkatan cukup signifikan karena satu, kemarin 2-3 tahun yang lalu COVID. Sekarang sudah peraturan pemerintah terkait PPKM sudah dicabut. Jadi masyarakat sudah mulai bebas. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan untuk H+ beberapa hari ini. Ia melanjutkan, dengan dibukanya posko angkutan laut Lebaran, pihaknya telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk para pemudik yang melintas di Pelabuhan ND. Salah satu adalah ruang tunggu sementara untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Lembata kembali akan menggelar Festival Budaya Lamaholot yang ketiga pada tahun ini. Laporan disampaikan Lady Badin. Festival Budaya Lamaholot yang ketiga akan diselenggarakan pemerintah Kabupaten Lembata di awal bulan Mei mendatang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Jack Wuwur kepada RRI mengungkapkan, waktu pelaksanaan Festival Lamaholot telah ditentukan, yakni pada tanggal 4 hingga 6 Mei 2023, yang mana dalam Festival Lamaholot tersebut akan dipadukan dengan Festival Pesona Empat Teluk yang dimulai pada 28 April 2023 mendatang. Jack Wuwur juga mengungkapkan, Festival Lamaholot ini akan memadukan berbagai kemasan pariwisata dan pesona aktivitas budaya Lamaholot yang mana tidak saja Lembata tetapi juga meliputi Kabupaten Vlotim dan Alor. Dalam Festival Lamaholot akan mengangkat isu pelestarian alam lewat kearifan lokal masyarakat setempat. Memang Festival Lamaholot ini kali yang ketiga kita selenggarakan dan beberapa tahun terakhir karena pandemi COVID kita laksanakan. Lamaholot itu sendiri yang sangat kental dengan budaya setempat, dengan histori yang tidak terbatas pada wilayah administrasi kabupaten tertentu, tetapi bagian dari komunitas yang sudah lama sudah tersebar terus campur, seluruhnya baik ada tempat yang setelahnya kabupaten dengan Alor dan sekitarnya. Lamaholot itu sendiri. Kadis Pariwisata Kabupaten Lembata juga menjelaskan, adapun tujuan dari Festival Lamaholot ini agar terus memperkenalkan pesona wisata Kabupaten Lembata, baik wisata alam, budaya, juga wisata buatan hasil kreativitas manusia, sekaligus melestarikan kebudayaan Lamaholot dan menarik jumlah wisatawan untuk datang menikmati keindahan Kabupaten Lembata.
Memang tujuan daripada penyelenggaraan Festival Lama Holot ini yang pertama tentu kita ingin tidak berhenti atau secara terus memperkenalkan keberadaan Kabupaten Lembata dari berbagai pesona yang kita miliki. Tentu kita juga ingin apa yang sedang kita kemas ini menjadi bagian penting atau perhatian untuk generasi kita ke depan dalam kaitan eksistensi atau keberadaan dari peradaban yang kita miliki dalam nuansa atau dalam konteks budaya Lama Holot. Yang ketiga tentu sebagaimana biasa dimanapun ada event, kita ingin ada banyak pengunjung, ada banyak wisatawan, apakah itu domestik maupun mancanegara, bisa menyaksikan. Dalam kegiatan Festival Lama Holot nantinya akan dibagi menjadi 2 event, di mana untuk main eventnya akan ada Karnaval Budaya Lama Holot, Pentas Budaya, Saresehan Tenun, Parade Laut, Saresehan Kearifan Lokal, Konservasi Bahari, Muro, dan Badu. Sedangkan untuk pre-eventnya, Dinparekraf Kabupaten Lembata telah mengagendakan Parade Tenun dan Fashion Show. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Dari Lembata kita kembali ke Kabupaten ND. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores, Dr. Laurentius Gadijo AKT, lantik Dr. Mansyur Hamid SEMM sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Flores. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores Dr. Laurentius Gadijo melantik Dr. Mansyur Hamid SE sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Flores. Selain Dr. Mansyur Hamid SE, Ketua Yayasan juga melantik Dr. Afianita Rahmawati SOS sebagai Ketua Program Studi Manajemen Program Pasca Magister Universitas Flores, Dr. Veronica Genua SPD MHUM sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Flores, dan Maria Florida Nona Esos sebagai Kepala Tata Usaha Pasca Sarjana Universitas Flores. Acara pelantikan berlangsung di ruang sidang Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores, dihadiri Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Flores, Sekretaris Yayasan Universitas Flores, para dekan, Kepala Badan Peneliti, tokoh agama Katolik, tokoh agama Islam pada Kamis 20 April 2023. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores dalam sambutan mengatakan, sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores bersama Universitas Flores, Rektor dan seluruh jajaran mengucapkan selamat kepada pengelola lembaga baru Pasca Sarjana Universitas Flores dan selamat bekerja karena kalian menjadi kebanggaan. Maka tugas itulah yang paling berat karena penjaminan mutu dari lembaga perguruan tinggi Universitas Flores akan mempengaruhi image masyarakat terhadap mutu atau kualitas dari Universitas Flores. Kedepan kita berharap akan muncul banyak program pendidikan magister, entah itu dari pendidikan, entah itu dari ekonomi yang lain, entah itu dari teknik, entah itu dari pertanian, entah itu dari fakultas hukum, bahkan dari fakultas teknologi informasi. Kerja keras kita pasti akan berbuah hasil ketika kita bersama-sama. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores berharap ke depan akan muncul banyak program-program pendidikan magister, entah itu dari Fakultas Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Pertanian, Fakultas Hukum, bahkan dari Fakultas Teknologi Informasi, dengan harapan ketika kerja keras dan kerja bersama pasti akan membuahkan hasil. Lebih lanjut, Lori Gadijo mengajak kepada semua Wakil Rektor, Kepala LP2M, dan Kepala Lembaga Penjamin Mutu untuk bersama-sama membantu pengelola lembaga baru program Pasca Magister agar cepat menyesuaikan diri dan bisa berlari bersama fakultas-fakultas lainnya. RRI Endervinus pula melaporkan. Dinas Pariwisata Kabupaten ND menerima baik usulan masyarakat Kabupaten ND untuk bersinergi dengan Otoritas Bandar Udara Haji Hasan Arubuswan agar terminal bandara yang baru bisa digunakan sebagai spot informasi pariwisata di Kabupaten ND, seperti yang dilaporkan Veranda Garus. Kepada RRI, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Martinus Satban mengatakan sebelumnya kerjasama dalam rangka memperkenalkan pariwisata di wilayah Kabupaten ND bersama pihak bandara sudah dilakukan. Namun karena adanya perbaikan serta rehabilitasi kembali bangunan tersebut, perjanjian kerjasama ditunda sementara.
Setelah pembangunan selesai dilakukan, kerjasama ini nantinya akan dijalankan kembali sesuai dengan skema atau metode yang disiapkan oleh bandara. Dinas Pariwisata bahkan telah mengadvokasi para pelaku pariwisata agar bisa memanfaatkan peluang untuk mengakses usaha di kawasan tersebut. Kemarin yang terakhir dari Istana Sehat, Kopi Sokore sudah mendapat akses. Semoga teman-teman lain itu juga bisa membantu memanfaatkan peluang-peluang itu, dan kita mengadvokasi beberapa teman mitra UMKM atau ekraf untuk memanfaatkan peluang itu. Pada prinsipnya setelah ini kami akan kembali membangun kerjasama dengan bandara yang dalam bentuk ini kerjasama promosi beberapa produk pariwisata seperti kita sudah lakukan tahun lalu. Lanjut Martinus, pihaknya juga akan berencana memanfaatkan ruang di bandara untuk menyajikan pelayanan turisme bagi semua pelaku pariwisata, sehingga mampu memberikan kesan yang menarik bagi para wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Ende. Dirinya mengakui dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan bersama Kepala Bandara untuk mempertimbangkan kembali usulan-usulan yang diterima Dinas Pariwisata. Jadi nanti kami akan berkomunikasi dengan Kepala Bandara. Memang beberapa hari lalu ada teman yang menyatakan bahwa Kepala Bandara ingin bertemu dengan Kadis Pariwisata. Kami belum sempat bertemu dengan beliau. Kami mau membahas yang ini, yang beberapa masukan termasuk minta Bapak Bupati kita siapkan termasuk atraksi penjemputan. Tapi kita skema dilakukan betul karena tidak semua penumpang itu wisatawan dan tidak semua wisatawan memang senang itu. Yang kedua adalah fasilitas atraktif. Yang namanya itu kepentingan atraktif, fasilitas amenitasnya sudah oke, tinggal atraksinya saja. Dia berharap kerjasama ini dapat dilakukan kembali sehingga memberikan perubahan dan dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Ende. RRI Ende, Veranda Garut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Untuk menekan angka stunting, pemerintah Kabupaten Ngada menggunakan metode pengawasan secara melekat untuk anak yang dinyatakan mengalami masalah gizi buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soong. Dalam menekan angka stunting, guna memperoleh generasi yang sehat dan berkualitas, Pemkab Ngada melakukan pengawasan secara melekat untuk anak yang dinyatakan mengalami masalah gizi buruk sampai pada tingkat desa dan dusun. Pengukuran berat badan dan tinggi badan balita serta pemeriksaan kesehatan yang biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun ditambah menjadi 4 kali dalam setahun atas permintaan Bupati Ngada Andreas Paru dengan menggunakan metode pengawasan melekat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Dr. Maria Bernadette Moy menjelaskan pengawasan melekat ini diharapkan mampu memberikan perubahan secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari sehingga pencapaian target penurunan angka stunting dapat tercapai sesuai harapan pemerintah. 100% artinya dari jumlah data yang ada dengan jumlah kunjungan itu harus balance, harus 100% artinya. Kemudian target yang kita mau capai ya sebenarnya jumlah bayi balita dengan gizi kurang itu berkurang atau bahkan 0. Kemudian gizi buruk juga itu juga 0. Stunting di atas 2 tahun itu ada 4 orang. Untuk penimbangan ini kita belum bisa melaporkan hasil karena harus diinput ke aplikasi EPBGM. Dr. Maria mengharapkan setiap tenaga kesehatan khususnya yang berada di pedesaan wajib melakukan pemantauan setiap jam kerja terhadap perkembangan anak yang dinyatakan mengalami kekurangan gizi serta memberikan perhatian lebih dengan asupan gizi yang sudah dianggarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dr. Maria optimis jika metode pengawasan melekat ini berjalan dengan baik, maka permasalahan stunting akibat kekurangan asupan gizi terhadap balita bisa teratasi secara tuntas lewat kerja keras pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat. RRI Ende Ferry Soong melaporkan. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Asita Manggarai Barat mempertanyakan penetapan tarif baru untuk kunjungan ke Pulau Padar dan Taman Nasional Komodo yang dikeluarkan oleh PT Flobamor. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Dari Asita sendiri kami nyatakan bahwa PT Flobamor tidak pernah kami kenal
Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Asita Manggarai Barat melalui ketuanya Donatus Matur juga menyatakan jika tidak pernah mengenal PT Flobamor dan kedatangannya pun di Labuan Bajo tidak pernah diketahui. Kepada RRI Kamis siang ketika dikonfirmasi soal tanggapan Asita terhadap edaran PT Flobamor yang menetapkan tarif baru bagi pelaku perjalanan wisata ke Pulau Padar dan Komodo, Don Matur mengatakan pihaknya telah membangun komunikasi dengan DPRD Manggarai Barat, namun diketahui jika PT Flobamor sebelumnya tidak pernah menyampaikan keberadaannya di Kota Labuan Bajo ke pihak legislatif. Dan kedatangannya pun di Labuan Bajo, di Manggarai Barat, tidak pernah diketahui. Saya sudah komunikasi dengan berbagai stakeholder, termasuk anggota DPRD Manggarai Barat. Mereka tidak kenal tuh PT. Jadi PT ini masuk di rumah orang, tidak mengetuk pintu. Lalu berada di rumah orang juga, ada di mana, kita tidak kenal sama sekali. Tiba-tiba dia selalu membawa sesuatu isu yang kurang menyenangkan bagi destinasi pariwisata yang sekarang sudah disemat dengan destinasi super prioritas ini. Jadi bagi kami pelaku pariwisata, sosialisasi memang tidak pernah sama sekali. Kedatangannya pun kita tidak tahu. Di mana alamatnya, siapa pengurusnya, kita tidak tahu. Apalagi yang disebut sosialisasi sama sekali zero bagi kita. Don Matur kemukakan secara aturan penetapan kenaikan tarif seharusnya melalui sosialisasi terlebih dahulu dengan tujuan memberikan ruang kepada masyarakat baik wisatawan maupun pelaku usaha di bidang pariwisata menyiapkan diri sebelum penerapannya. Nah, kemarin di SK mereka itu pemberlakuan per 15 April 2023, tetapi terjadi resistensi banyak teman-teman agent, tamu-tamu yang menolak. Itu terjadi di Pulau Padar dengan di Pulau Komodo karena konsentrasi mereka untuk kenaikan tarif ranger itu berada di dua kawasan itu, di dua spot itu. Asita juga dengan tegas menyatakan jika pihaknya tidak pernah menolak siapapun yang ingin berinvestasi di Labuan Bajo. Namun ada prosedur dan tata budaya yang harus dipatuhi. Dalam surat salinan PT Flobamor menetapkan tarif terendah yakni 250 hingga 1,2 juta rupiah dari tarif lama yang dipungut TNK mulai dari Rp5.000 hingga tarif tertinggi Rp25.000 sesuai dengan masing-masing jenis aktivitas wisata dan lokasi kegiatannya. RRI SP Labuan Bajo, Rosada 5 melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.